Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan audio singkatku ini akan membawakan judul Mencari Kesempurnaan. Selamat mendengarkan. Ada pernah seorang murid perempuan aku dulu yang bertanya, Lause dulu pacarannya umur berapa? Menikahnya di gereja umur berapa? Pokoknya saya mau ikutin semuanya dari Lause, kan muridnya. Gaya nanyanya begitu antusias dan bersemangat, saudara-saudara. Kok soal ini aja pada semangat ya? Aku jawab, jangan diikuti semuanya, ikutin yang baik-baiknya aja. Aku juga bukan orang yang sempurna. Aku pernah mengajar di sebuah sekolah yang inspirasional, di mana minat untuk belajar Mandarinnya tinggi sekali. Hehe, info aja. Dan juga di kalangan umur remaja, mereka pada mencari figur sosok yang dirasa ideal sebagai panutan. Ada lagi nih, di acara yang berbeda, aku bertemu kenalan aku, gak terlalu akrab ya, gak sebut nama gak apa-apa kan ya. Berdiri di dalam suatu acara rohani yang cukup besar di gedung yang tinggi. Aku mikir-mikir dalam hati, dia kan orangnya begini, kan orangnya begitu ya. Karunia-nya kok bisa tinggi banget, tuh hebat banget. Segala karena penyembuhan, segala doanya manjur. Kok aku bilang dahsyat banget juga tuh luncuran doanya, kan aku kan tahu peka secara rohnya ya. Kok Tuhan mau pakai dia orangnya begini begitu gitu. Waktu itu kan pemikiran aku belum nyampe ya. Pemikiran aku bertanya-tanya seperti ini. Kok bisa gitu ya? Nah ternyata di akhir acara Tuhan Yesus berbicara secara jelas di hatiku. Tuhan menyempatkan diri untuk berkata-kata sebentar padaku. Katanya, aku bekerja melalui orang yang tidak sempurna. Seringkali yang dari kalimat ini orang lain pada mikir, oh jadi harusnya benar-benar sempurna dong Tuhan kalau mau bekerja di kita. Sebenarnya gak kayak gitu. Malah kadang-kadang udah kalimat Tuhan kayak begini aja orang masih agak mikir sentimen ya. Sebenarnya bukan begitu loh. Seringkali yang kita pikirkan, fokuskan adalah ketidaksempurnaan itu. Padahal manusia masing-masing bukan hanya punya kekurangan tapi juga kelebihan kan. Kenapa yang aku lihat selalu aja kelemahannya aja. Padahal disitulah letaknya keindahan, seni kenyataan bahwa tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 10. Tapi yang namanya kita manusia tidak bisa menghakimi, menggebrak-gebrak orang jadi sempurna. Yang menghakimi itu pun juga tidak sempurna. Karena setiap manusia itu berproses. Tuhan memproses masing-masing manusia dengan caranya tersendiri. Selama kita berusaha mencari kesempurnaan itu dengan melihat terus ke arah manusia, apa yang akan kita temukan? Ya kita akan jadi kecewa bila senantiasa memandang kepada Tuhan yang ditemukan adalah maha segalanya, maha agung, maha indah ya kan? Tetapi di dalam semuanya itu bila kita benar-benar sudah mengenal sedikit saja gitu dari figur Tuhan walaupun kita tidak terlalu bisa 100% mengenal figur Tuhan itu ya. Sebenarnya sifat Tuhan pun multi kompleks. Bukannya aku sebutkan Tuhan itu jahat, baik sepenuhnya apa gimana ya. Karena banyak sekali detail-detail seperti ya sifat keadilan Tuhan. Tuhan itu seperti harus tega. Misalnya orang jahat apa gimana karena emang hukum di dunia rohnya ada hukum yang tidak terlihat, hukum ilahi ya. Harus dinyatakan gimana pun juga Tuhan sayang kepada orang. Kalau orang itu dosa ya harus ada konsekuensi, harus ada hukuman, harus ada misalnya harga yang harus dibayar bila memperjuangkan segala sesuatu ya kan, harga tanda petik ya kan. Seberapa keras pun usaha pribadi kita berjuang untuk jadi sempurna, Tuhan jugalah yang akan menyempurnakan kita pada akhirnya. Jadinya pada intinya kesimpulan dari permenungan pribadi aku ya. Kalau misalnya berjuang jadi sempurna itu Tuhan sangat amat inginkan sekali seperti kata ayat ya.
Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dari Matius 5 ayat 48. Tetapi untuk menjadi sempurna seperti Tuhan sepenuhnya tidak akan bisa dan tidak akan boleh. Bahkan sangat amat membahayakan jika orang mau seperti Tuhan. Ya seperti yang kejatuhan yang jahat itu kan, yang Lucifer itu kan dari kesombongannya ingin menyamai Tuhan, gimana terhadap tata Allah gitu kan ya. Dan menentang otoritas Tuhan itu disebut membangkang, itu bahaya sekali, fatal. Makanya dibilangnya dosa, makanya dia berubah jadi jahat banget gitu kan. Kita tidak terlalu membahas tentang itu. Jadinya aku menarik kesimpulan juga bahwa kita berusaha meneladani figur Tuhan yang maha sempurna itu. Bukannya kita akan pasti sama menjadi Tuhan, tapi kekudusan Tuhan juga bisa melingkupi kita dan kebaikan Tuhan bisa menular karena energinya itu berbaur gitu ya. Ketika kita meditasi, ketika kita baca firman, ketika kita berdoa, semakin banyak ritual-ritual Katolik, ya kan? Dan aku pun merenung lagi, sebenarnya ada banyak jalan ya kan, yang menawarkan kita mencapai pencerahan untuk manusia jadi lebih baik, memperbaiki diri, segala dari macam ilmu, aliran, kita nggak sebut agama deh ya, kepercayaan gitu ya. Aku sama sekali tidak maksudnya tidak bilang ini nggak boleh, ini apa gimana gitu ya. Ada sebenarnya kan di dalam renungan pun ada kaidah-kaidah tertentunya ya. Kalau misalnya aku merenungkan lagi dari firman Tuhan, apa yang kita dapatkan dari cara, apakah ada suatu metode khusus untuk menuju kesempurnaan itu, langkah-langkahnya pastinya gimana. Yang aku pelajari dari firman banyak sekali ya. Seperti meninggalkan hak milik itu, kata meninggalkan segala sifat lama, jadi manusia yang baru, dibaptis, tidak terlekat pada sesuatu, kasih yang terutama bagi Tuhan, mempersembahkan hidup total pada Tuhan, mengabdi Tuhan dengan taat pada 10 perintah Allah dan baca KHK, KGK, menjauhi dosa, menjaga bait Allah, yaitu bait Roh Kudus ini, jaga kekudusan dengan sebaik mungkin. Ritual-ritual Katolik sangat membantu, sakramen-sakramen gitu ya. Kalau misalnya ada yang salah ke kita, kita ampuni. Jika ada orang yang menyakiti hati kita, kita maafkan. Nah, dengan demikian kan nilai kesucian kita jadi bertambah, levelnya itu semakin bertambah. Menyangkal diri, pikosali, banyak deh gitu ya ajaran yang di Alkitab. Bertobat intinya mau terus untuk selalu belajar hal-hal yang baru, meneladani spiritualitas para kudus tertentu juga, misalnya Ignatian, Santa Teresia Avila itu ya, Santo Ignatius. Nah itu dan lain-lain sebagainya, itu sangat amat baik sekali. Tapi kalau belum kuat, kita levelnya belum sampai segitu, bahaya juga sih sebenarnya ya, tanda petik. Jadi yang kita nyamannya semana, langkah-langkah kecil apa gimana, kadangkala maunya Tuhan tuh terhadap kita naikin level iman kita secara drastis, cepat gitu, karena di figur-figur orang tertentu mungkin yang ia bisa rasakan benih firman itu bertumbuh, akan semakin banyak dituntut dari orang karunia-Nya itu untuk dipakainya secara lebih lagi ya. Nah, prosesnya itu sebenarnya ya sangat amat tidak mudah kalau menurut aku, menaikkan level iman, terus-menerus mengejar kekudusan. Semakin kita mendekati Tuhan, mungkin sekali yang semakin kita mau berbuat baik bagi sesama, mau mewartakan gitu ya, mungkin banyak ada sekali gangguan atau tantangan, hambatan, atau misalnya halangan. Nah itu, kalau aku sih biasanya, bukannya aku nasehatin menggurui apa gimana ya, dari pengalaman aku ya, aku sangat menikmati proses meditasi segala gitu ya. Tapi kalau pada saat tertentu yang gangguan, halangan, masalah gitu, aku jeda dulu. Jadi urus kehidupanku juga sebagai manusia yang punya tubuh fisik, jadi nggak fokus bertapa terus dan kejar kesempurnaan itu, karena semuanya itu berproses dengan waktu yang kalau maunya cepat, maunya instan apa gimana, agak sulit juga sih. Dengan demikian kita bisa melatih diri lagi untuk tidak ambisius dan tidak mengejar satu kepentingan diri sendiri,
Dengan demikian kita akan tahu dengan berproses, dengan dibimbing langkah per langkah, tahap demi tahap oleh Roh Kudus yang diam dalam hati kita. Jadi kita lebih menghayati prosesnya itu, ya kan, jalan menuju pencerahan. Tetapi kalau kita udah jadi orang pintar, udah jadi tanda petik pintar ilmunya, pintar banyak sekali tahu karunia segala apa, ya jangan sampai merebut kemuliaan Tuhan lah istilahnya gitu. Dan jangan sampai kita mau disebut diri kita ini Tuhan. Itu aliran yang lain lagi ya kan. Ya demikianlah renungan aku, semoga berkenan di hati kita. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. God bless you all. Amin.